Anda menyaksikan News Update pemirsa. Tim Puslap 4 Mabes Polri penuhi panggilan Komnas HAM hari ini. Polri datang untuk memeriksa berkaitan dengan balistik dan senjata. Untuk mengetahui update terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Said Masyur dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat. Ya Said, bisa Anda jelaskan apa maksud kedatangan Puslap 4 Mabes Polri mendatangi Komnas HAM yang juga berkaitan dengan balistik dan senjata? Julita, ini masih menjadi bagian dari penyidikan Komnas HAM yang dilakukan sejak kasus ini berawal bergulir begitu, dan memang uji balistik ini sebetulnya sudah diagendakan oleh Komnas HAM beberapa waktu yang lalu, sudah mengalami penundaan sebanyak 2 kali dan baru kemudian hari ini bisa dapat dilakukan pemeriksaan balistik. Tim Pusat Laboratorium Forensik Polri tiba di Komnas HAM sekitar pukul 9 pagi tadi, Julita, dan ada beberapa orang yang masuk. Namun kalau yang kami pantau, Julita, kami tidak bisa memastikan apakah memang mereka membawa peralatan ataupun senjata yang digunakan pada saat peristiwa yang menyebabkan kematian Brigadir J pada 8 Juli yang lalu. Namun yang pasti adalah Komnas HAM sebelumnya mengatakan bahwa pemeriksaan balistik ini akan difokuskan pada pemeriksaan senjata dan juga tentu saja administrasi kepemilikan senjata yang digunakan pada saat terjadinya peristiwa 8 Juli yang lalu yang menyebabkan kematian Brigadir J. Namun tentu dari pengumuman yang sudah diumumkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada kemarin berkaitan dengan peristiwa sebenarnya yang terjadi versi Polri, yaitu di mana penembakan dilakukan oleh Baradae atas perintah FS menggunakan senjata milik Bribka RR. Ini akan menjadi catatan penting bagi Komnas HAM untuk kemudian melakukan pemeriksaan balistik pada hari ini. Tentu pemeriksaan ini sekali lagi masih bagian dari pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dan tadi Julita, pada pagi tadi Komisioner Komnas HAM Khairul Anam sempat memberikan keterangan kepada awak media berkaitan dengan perkembangan kasus dan agenda pada hari ini. Berikut ini kita simak bersama. Pertama, kami menghormati proses hukum yang sudah diambil oleh teman-teman di kepolisian ya, dan kami mengapresiasi proses penetapan tersangka. Sekian tersangka sudah diambil, termasuk juga Pak Freddy Sambo. Komnas HAM mengapresiasi itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti akan berpengaruh terhadap proses yang ada di kami? Secara substansi sebenarnya tidak terpengaruh. Nah, mungkin secara teknis ada pengaruh, misalnya apakah nanti bisa kita meminta keterangan sama Pak Freddy Sambo itu di Komnas HAM, ataukah di tempat Brimob atau di tempat Pidum. Lah, itu yang kita belum tahu. Kami sih berharap kami masih bisa meminta keterangan Pak Freddy Sambo di Komnas HAM. Tentu hasil pemeriksaan atau uji balistik yang dilakukan oleh Komnas HAM hari ini akan menambah sejumlah data ataupun dokumen yang telah dimiliki oleh Komnas HAM. Kalau kita tahu kemarin Komnas HAM juga sudah melakukan pemeriksaan cyber yang difokuskan pada sekitar 15 HP yang di dalamnya diduga terdapat percakapan digital sebelum kematian Brigadir J. Dan juga besok rencananya Komnas HAM juga akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Freddy Sambo yang saat ini masih berada di Rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Komnas HAM belum bisa memastikan apakah akan melakukan pemeriksaan di gedung Komnas HAM atau juga di Makobrimob Kelapa II Depok. Nantinya pihak Komnas HAM masih akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk kemudian bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap tersangka FS ini. Sementara kembali ke Anda.